Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Raja, review apa aja? Pada kesempatan kali ini kita akan bahas salah satu smartwatch ya, smartwatch. Tapi kali ini kita akan bahas yang merek Huawei ini. Merek Huawei ini baru saya pakai sekitar 1 bulan. Jadi memang saya sengaja pakai dulu selama 1 bulan untuk saya bisa melakukan review ini. Sebelumnya sudah ada beberapa smartwatch yang saya coba ya, misalnya Z Plus ini reviewnya ada di di video juga, bisa di search di video ini, di video Raja. Kemudian ini adalah Sony Smartwatch seri 2. Ini saya beli udah lama sekali nih, 2015 ini, atau sekitar 7 tahun yang lalu, dan masih normal nih. Masih normal 100%. Ini merek Sony. Tapi memang ini dulu lumayan mahal ya harganya ya. Kalau J Plus ini sendiri harganya lumayan murah, ini sekitar 500 ribuan lebih sedikit. Kalau Fitbit, kebetulan Fitbit ini saya beli tahun 2016, tapi ini sudah mati ya. Sudah mati, ada beberapa, bukan mati sih, ada masalah. Jadi layarnya itu tidak bisa sempurna. Karena di sini indikatornya yang di sini ini plastiknya agak pecah ya. Dan ini memang penyakit umum yang ditemui di Fitbit. Kelemahannya ada di sensor bagian belakang yang tidak terlalu kuat. Nah, sekarang kita akan bahas ini nih, Huawei Band 7. Huawei Band 7 ya. Ini saya beli 1 bulan yang lalu. Harganya saya beli dulu 549.000. Tapi kayaknya sekarang lagi turun harganya nih. Tuh, lagi turun ya, jadi 499.000 ya hari ini ya. Jadi saya beli di Tokopedia, di toko resminya Huawei. Jadi di Huawei official harganya sekarang 500.000. Barangnya seperti ini. Dia pakai Harmony ya teman-teman ya. Jadi tidak pakai Windows, tidak pakai Android, tidak pakai iOS, tapi dia pakai Harmony ya. Ini sejarahnya dulu karena ketika pemerintahan Trump di Amerika Serikat itu memboikot Huawei, beberapa produk Cina, untuk tidak boleh pakai layanan Google punya Amerika, sehingga kemudian Huawei mengembangkan sistem operasi sendiri yang namanya Harmony OS. Ini diimpor oleh PT Huawei Tech Investment Jakarta, made in China ya. Jadi ini dibuat di China, teman-teman. Kita lihat di sini ada apa aja. Memang sangat tipis ya. Barangnya sangat tipis, 9,99 mm. Kemudian AMOLED 1,47 inci. Baterainya sangat tahan lama, bisa sekitar 2 minggu ya dengan pemakaian minimal ya. Kalau yang lain baterai jam-jam ini kan paling lama 2-3 hari ya. Tapi kalau Huawei ini sampai 2 minggu. Klaimnya sampai 2 minggu, tapi saya pakai itu sekitar 10 hari sudah harus saya cas ulang. Ya mungkin karena sering dilihat, sering saya pencet-pencet gitu ya, jadi lebih banyak pemakaiannya. Kemudian ada heart rate monitoring, ada untuk tracking tidur, SpO2 juga ada 96 model workout atau olahraga yang bisa kita lakukan, kita track dengan device ini. Ini juga fast charging, kemudian juga water resistance, jadi bisa dipakai buat renang, dan ini biasa saya pakai buat mandi maupun wudhu ya, jadi tidak ada masalah juga. Selain unit itu, memang di sini ada buku panduan ya, dan hanya buku panduan dan ini aja teman-teman, hanya buku panduan dan charger aja sebenarnya ya. Dan buku panduan dan charger. Chargernya adalah charger magnetik. Jadi charger magnetik seperti ini di sini. Charger magnetik. Kebetulan chargernya ketinggal di kantor ya, tapi chargernya charger magnetik. Dan lihat teman-teman di sini, kalau charger magnetik itu bagusnya dia tidak lagi pakai
model USB ya. Kalau ini Sony smartwatch ini kan dia pakai model USB tuh. Pakai model USB. Jadi sebenarnya agak riskan ketika kita kena hujan atau kena air, agak riskan ya. Tuh. Karena air kan bisa masuk ya. Meskipun ini kena air juga nggak masalah. Karena belum pernah diservis, jadi ininya sepertinya cukup apa namanya? Cukup rapat juga nih nutupnya nih. Tapi memang lebih aman model sekarang adalah dengan magnetik. Ini magnetik juga, dan yang ini juga magnetik ya. Ini magnetik juga nih. Ini magnetik, dan bisa lihat teman-teman di sini untuk apa namanya? Untuk indikatornya ini dia masuk ke dalam ya, jadi tidak langsung terkena kulit. Kalau yang ini kan langsung terkena kulit, yang Fitbit ini ya. Jadi gampang rusak di sini, kena air, kena keringat tiap hari gitu. Dia rusak, rapuh. Nah, kalau ini kemungkinan tidak rapuh lah ya, ini sangat kuat. Adanya seperti ini. Ini sudah saya pakai sekitar 1 bulan. Kita lihat aja menunya seperti apa ya. Ini bisa buat apa namanya, barang notification dari SMS, dari email bisa masuk di sini. WhatsApp tuh bisa, tapi ketika saya cek saya belum pernah berhasil untuk masukin notifikasi WhatsApp ke sini itu. Di sini juga teman-teman bisa apa namanya, melihat beberapa faces ya, beberapa faces yang bisa teman-teman pakai ya. Kita setting nih, di setting, kemudian mana tadi, setting, kemudian display nih. Nah, watch face ini ada 1, 2, 3, 4, 5, macam-macam ya. Saya senang pakai ini sebenarnya karena ada tanggal, bisa ada tanggal di sini. Tapi ini tergantung selera ya, selera masing-masing. Nah, kita juga perlu download aplikasi ya, aplikasi apa namanya, Huawei itu tidak ada di Google Play Store ya, tidak ada di Google Play Store. Jadi adanya di Huawei aplikasi galeri, apps galerinya Huawei, dan kemudian nanti teman-teman bisa download ini nih, Huawei Health ini. Ini yang terhubung dengan smartwatch ini, dengan band ini, dan nanti kita bisa setting segala sesuatunya dari sini, begitu teman-teman ya. Ada ratusan sebenarnya, ada ratusan muka ya, ratusan muka jam yang bisa kita pilih, tapi sebagian besar memang berbayar ya, meskipun hanya $1 itu berbayar. Tapi saya merasa sudah cukup dengan bawaan dari Huawei ini sendiri. Nah, di sini ada notifikasi ya. Teman-teman bisa set di sini, setting, kemudian apa namanya, notifikasi apa saja yang ingin teman-teman tunjukkan di handphone, di jam itu, nah juga bisa di setting di sini. Secara umum saya puas dengan barang ini karena satu, ringan ya, dua, kesannya elegan ya, tidak terlalu norak gitu ya. Dan tentu yang terakhir dan paling penting ya, ini harganya juga terjangkau ya, tidak terlalu mahal ya, harganya tidak terlalu mahal karena harganya sekarang 500.000 ya. Dulu waktu saya beli 550 ya, sekarang 500.000 rupiah. Dan barang ini barang yang sudah terjamin ya, mereknya merek perusahaan besar, perusahaan terkenal, daripada teman-teman beli barang dari pabrikan yang tidak jelas. Misalnya kayak ini ya, ini pabrikannya nggak jelas nih karena Z-Blast 5 ini, misalnya 5 ini pabrikannya tidak terlalu terkenal ya. Kalau Huawei kan sudah terkenal lah.
dia sudah perusahaan yang secara dunia diakui. Jadi bagi teman-teman yang berpikir mau beli Huawei Band 7, ini kalau teman-teman sudah mantap, tidak usah ragu, bisa dibeli, dan memang nyaman juga dipakai, mau buat wudhu, mau buat olahraga, mau buat mandi tidak masalah, buat renang juga tidak masalah. Overall saya kasih nilai sebenarnya kalau jam ini berapa ya, 9 dari 10 lah ya. Oh ya, satu lagi yang mungkin teman-teman sukai ya, Huawei Band 7 ini juga bisa dengan pilihan nampak terus ya. Nampak terus artinya kalau sekarang kan sebenarnya ketika kita idle begini kan dia mati tuh. Baru kemudian ketika kita begini dia hidup ya. Ketika kita tunjukkan tangan gini, dia baru hidup. Tapi bisa juga sebenarnya ini bisa kita setting displaynya itu always on. Ini ada display always on. Always on. Kalau non berarti kita nggak always on. Tapi kalau kita mau always on bisa juga. Kita ada beberapa pilihan muka juga ini. Misalnya mau pakai ini ya. Tapi lihat di situ. Kalau always on itu memang baterainya akan lebih boros ya. Misalnya oke, always on. Ini maka dia ketika mati dia akan muncul seperti itu tuh. Always on. Ini akan selalu begitu dan dia tidak akan berubah. Face yang utama tadi baru akan muncul ketika kita hidupin seperti ini. Itu pilihan ya. Ada yang memang suka always on, ada yang suka mati saja ketika tidak dibutuhkan. Tapi ketika kita lihat dia sebenarnya kan bisa hidup juga gitu. Jadi pilihan teman-teman bagi orang yang mungkin suka di jalan naik motor, naik sepeda atau sering nyetir, itu mungkin akan lebih nyaman pakai yang always on karena setiap saat bisa dilihat tanpa nunggu hidup gitu ya. Tapi saya sebenarnya lebih suka nggak always on karena baterainya lebih awet, bisa sampai 10 hari sampai 14 hari, dan kemudian juga tidak terlalu sering-sering juga lihat jam seperti itu. Nah, demikian ulasan singkat dari saya untuk Huawei Band 7. Semoga review ini berguna bagi teman-teman. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman silahkan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.